Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Oviana dengan NIM 2020530306. Saya dari kelas Sistem Informasi A tahun 2020-2021. Saya di sini akan menjelaskan materi dasar akuntansi tentang akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama ada memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan untuk mendapatkan laba, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua ada membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga ada barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Selanjutnya ada karakteristik yang keempat. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Selanjutnya, karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama ada kas, barang diterima. Kas ini penerimaan kas, setelah itu membeli persediaan dan adanya barang yang diterima, setelah itu persediaan barang dagangan, setelah itu akan dijual dan barang dikirim. Apabila dalam penjualannya itu berupa kredit, yaitu adanya piutang usaha dan juga adanya penagihan, setelah itu barang tagihan dikirimkan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Dari wujud barangnya, perusahaan dagang berwujud fisik karena yang diperjualbelikan adalah berupa barang dagangan, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik karena jasa yang diperjualbelikan. Akun dalam laporan keuangannya. Yang pertama ada akun persediaan barang dagangan atau neraca. Yang kedua ada akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Sedangkan dari perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang. Yang kedua tidak terdapat akun beban pokok penjualan, laporan laba rugi. Siklus operasinya ini terbalik dari yang perusahaan dagang. Ini adanya kas, setelah itu barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha dan tagihan dikirimkan. Sedangkan dari perusahaan jasa, yaitu ada kas, hasil pekerjaannya, setelah itu ada piutang usaha, dan setelah itu tagihan dikirimkan. Perbedaan selanjutnya dari kegiatan utama. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Dari persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi karena yang diperjualbelikan adalah barang jadi dan berbentuk fisik, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Rekening-rekening atau akun-akun dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian. Akun pembelian merupakan
akun yang digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Setelah itu ada retur pembelian. Akun retur pembelian merupakan akun yang dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu, retur pengembalian. Potongan pembelian, akun yang digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Selanjutnya beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Setelah itu ada rekening penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Setelah itu retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Retur adalah pengembalian. Setelah itu ada potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Selanjutnya beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Ada utang dagang, akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Akun piutang dagang, akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Selanjutnya ada pencatatan transaksi ke buku jurnal umum. Seperti ini contohnya, yaitu pertama penjualan tunai. Sisi kiri adalah sisi debit, sisi kanan adalah sisi kredit. Contohnya pencatatan transaksi, kasnya bertambah, penjualannya berkurang. Atau diletakkan di sisi kredit dan kasnya diletakkan di sisi debit. Penjualan kredit, piutang dagangnya berada di sisi debit, penjualannya di sisi kredit. Potongan penjualan, kas dan potongan penjualannya berada di sisi debit, sedangkan piutang dagang berada di sisi kredit. Retur penjualan secara kredit, pencatatan transaksinya berupa retur penjualan dan retur penjualan berada di sisi debit, piutang dagang berada di sisi kredit. Retur penjualan secara tunai, retur penjualan berada di sisi debit, kasnya di sisi kredit. Pembelian tunai, pembelian berada di sisi debit, sedangkan kas berada di sisi kredit. Pembelian secara kredit, pembeliannya berada di sisi debit, sedangkan utang dagang berada di sisi kredit. Potongan pembelian, utang dagang berada di sisi debit, sedangkan potongan pembelian berada di sisi kredit. Selanjutnya ada pencatatan transaksi penjualan secara tunai, kasnya berada di sisi debit, penjualannya kredit. Penjualan secara kredit, piutang dagangnya berada di sisi debit, penjualannya di sisi kredit. Potongan penjualan, kas dan potongan penjualan berada di sisi debit, sedangkan piutang dagang berada di sisi kredit. Selanjutnya penjualan secara kredit, retur penjualan berada di sisi debit dan piutang dagang berada di sisi kredit. Setelah itu ada retur penjualan secara tunai, retur penjualannya berada di sisi debit, kasnya di sisi kredit. Pembelian tunai, pencatatan transaksinya yaitu pembelian berada di sisi debit, sedangkan kasnya berada di sisi kredit. Pembelian secara kredit,
pembeliannya berada di sisi debit, sedangkan utang dagang berada di sisi kredit. Potongan pembelian, utang dagangnya berada di sisi debit, sedang utang dagang debit, potongan pembelian dan kas berada di sisi kredit. Selanjutnya, dan ini contoh-contohnya. Ini juga. Selanjutnya, apa itu rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap-tiap unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti ini, kolom-kolomnya. Bentuk lainnya yaitu akun T. Bagaimana cara menggunakannya? Contohnya seperti ini, saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya. Harta sama dengan utang plus modal. Seperti ini. Kas berada di sisi debit, piutangnya di sisi kredit, dan utang berada di sisi ini berada di sisi debit dan ini kredit. Harta sama dengan utang plus modal. Harta atau kas berada di sisi kiri yaitu debit, hutang berada di sisi kanan kredit, modal juga berada di sisi kanan yaitu kredit. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan prive? Pendapatan menambah modal, biaya mengurangi modal, biaya atau beban-beban yang biasanya dibayarkan setiap bulannya dalam sebuah instansi. Prive mengurangi modal karena pengambilan pribadi. Prive itu pengambilan pribadi. Modal berada di sisi kanan yaitu kredit, pendapatan juga kredit, biaya debit. Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan rekening harta. Apabila ada penambahan diletakkan di sisi debit, sedangkan pengurangan diletakkan di sisi kredit. Pencatatan di rekening hutang, apabila ada penambahan diletakkan pada sisi kredit. Pencatatan rekening di modal, apabila ada penambahan diletakkan di sisi kredit. Kesimpulannya, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan, sedangkan mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Pencatatan di sisi debit dan kredit itu belum tentu penambahan atau pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan, sedangkan mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun yaitu ada jenis akunnya, ada harta, utang, modal, pendapatan, beban atau biaya, terus prive. Saldo normal harta berada di sisi kiri, utang berada di sisi kanan, modal kanan, pendapatan kanan, beban atau biaya di sisi kiri, prive di sisi kiri. Apabila ada penambahan di harta, diletakkan di sisi kiri atau debit, utang di sisi kanan atau kredit, modal di sisi kanan atau kredit, pendapatan di sisi kanan atau kredit, beban atau biaya di sisi kiri atau debit, prive di sisi kiri atau debit. Sedangkan pengurangan pada akun harta diletakkan pada sisi kanan atau kredit, utang di sisi kiri atau debit, modal di sisi kiri atau debit, pendapatan diletakkan di sisi kiri atau debit, beban atau biaya diletakkan di sisi kanan atau kredit, prive di sisi kanan atau kredit.
Ini lebih jelasnya, debit kredit. Perkiraan atau rekening. Rekening dibagi menjadi dua, yaitu rekening real atau permanen dan nominal. Rekening real atau permanen merupakan rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Ada aktiva tetap, aktiva lancar, hutang, dan modal. Nominal yaitu rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Rekening laba atau rugi seperti itu. Selanjutnya ada contohnya ini. Nama rekeningnya yaitu penjualan, diletakkan di rekening nominal yaitu penjualan, sedangkan kas di rekening real atau permanen, hutang berada di rekening real atau permanen, beban iklan di rekening nominal, sedangkan modal di rekening real atau permanen. Piutang dagang berada di rekening real atau permanen. Bagan rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Bagan rekeningnya, yang pertama ada aktiva atau harta dengan diberi nomor 1, aktiva lancar 1,1, 1.1, kasnya 1.1, piutang 1.11.2, persediaan 1.1.3. Aktiva tidak lancar 1.2, aktiva tetap 1.2.1, akumulasi penyusutan 1.2.2, investasi 1.2.3. Hutang diberi nomor 2, sedangkan hutang lancar 2.1, hutang gaji 2.1.1, hutang operasional lainnya 2.1.2. Sedangkan untuk hutang tidak lancar 2.2, hutang bank 2.2.1, hutang obligasi 1.2.2, sedangkan ekuitasnya 3. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.